Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa kana 'aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pemirsa yang budiman, Bapak Ibu, keluarga besar Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan Surakarta yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, kepada anak-anakku peserta didik di amal usaha Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan Surakarta yang saya banggakan, dan pada Bapak Ibu pengunjung channel YouTube Jamaatul Ikhwan Surakarta yang tentu saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang penuh barokah dan kebahagiaan karena kita ada di bulan yang penuh barokah ini. Tentu kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pernyataannya Allah, jika engkau menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu, karena banyak sekali. Dan nikmat itu perlu kita syukuri, sebab bersyukur atas nikmatnya Allah termasuk kita beribadah di dalamnya bukan kebutuhan Allah, tetapi hakikatnya adalah kebutuhan kita sendiri. Allah nyatakan dalam surah atau dalam Al-Quran di surah Luqman, siapa yang bersyukur, wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi, siapa yang bersyukur sesungguhnya dia untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar, siapa yang kufur tidak mau bersyukur, fa innallaha la ghaniyyun hamid, sungguh Allah tidak butuh, karena Allah sudah al-ghaniyun, yaitu maha kaya, wa hamidun, dan Allah itu maha terpuji. Itulah para pemirsa, Bapak Ibu, anak-anakku, senantiasa kita untuk berupaya bersyukur dengan cara beribadah atau menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk beribadah kepadanya, termasuk kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan berbagai kegiatan, mulai dari shaum, ya, sahur, kemudian kita ada tilawatil Quran, ada sedekah, nanti ada itikaf, kemudian juga ada qiyamul lail. Rangkaian-rangkaian peribadatan itu dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Janji Allah, para pemirsa dan anak-anakku semua yang saya cintai, yang bersyukur atau menambah syukurnya kepada Allah, Allah akan nambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka aku akan nambah nikmatku pada kalian semua. Itu anak-anak, hikmahnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah, termasuk peribadatan puasa pada saat ini yang insya Allah kita laksanakan, dan kita meminta kepada Allah agar peribadatan ini
ini kita nanti sampai tuntas atau di akhir Ramadan dan ketemu nanti Ramadan yang selanjutnya atau yang akan datang. Bapak Ibu, para pemirsa yang budiman, keluarga besar Yayasan Pendidikan Jamaatul Ikhwan Surakarta yang saya hormati, khususnya anak-anakku yang sekarang di rumah sedang mendengarkan ceramah Pak Guru yang saya cintai, bisa kamu nanti catat di buku panduan sekolah ya, yaitu buku Giat Ramadan yang telah dibagi kemarin. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini saya sedikit membawakan hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu tentang kehati-hatian kita dalam beramal ibadah. Sebab kalau kita beramal atau beribadah tidak karena lillah, tidak karena Allah, itu percuma dan sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita beribadatan ini hanya pamer atau bisa disebut riya karena sesuatu, tidak karena lillah, itu akan berujung hampa, tidak mendapatkan anak, tidak mendapatkan apa-apa anakku. Jadi hati-hati, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah memperingatkan kita lewat hadis beliau, an Sa'd bin Qais radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya, bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyya wal ghaniyal khafi." Jadi Allah itu sangat mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang rajin beribadah secara diam-diam. Jadi Allah itu senang ibadahnya diam-diam, tidak karena siapa-siapa, tentunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahul Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu hadis sahih. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini dan kita korelasikan atau kita hubungkan dengan kegiatan peribadatan kita di bulan suci Ramadan ini sangatlah mendasar dan menjadi pedoman bahwa saat kita beribadah di bulan suci Ramadan harus hati-hati, yaitu hanya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau para pemirsa, khususnya anak-anakku, saat berpuasa kamu akan lebih semangat karena hanya lillah, tidak karena iming-iming hadiah nanti dari orang tua, tidak karena oh teman-temanku semuanya puasa kok aku tidak. Nah ya, dijaga niat-niat itu. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadi efek sampingnya? Ibadahnya akan menjadi lebih semangat dan akan menambah peribadatan yang lain. Kita sudah puasa dengan penuh semangat karena lillah, insya Allah akan mengisi dengan hal-hal yang intinya beribadah, tilawatil Quran. Kita tidak harus disuruh oleh orang tua, kita tidak harus melihat wah ini jamaahku sama darus, kenapa aku tidak seperti itu. Tapi kalau yang karena lillah, tidak harus karena jamaah pada darus atau karena disuruh orang tua atau karena ada target dari sekolah, otomatis kamu, hai anak-anakku dan para pemirsa yang niatnya karena lillah tanpa ada tendensi apapun, bismillah akan mengerjakan tilawatil Quran. Dengan niat lillah akan nambah semangat lagi, target khatam. Tidak hanya itu, ada qiyamul lail. Kita akan lebih semangat, tidak insya Allah berupaya untuk tidak gotang atau tidak kosong dalam hari-hari Ramadan ini untuk mengikuti qiyamul lail. Apalagi kita bisa melaksanakan di
masjid, fa insyaallah kita akan mendapatkan hikmah dan pahala yang luar biasa. Anak-anakku, bukanlah ibadah di bulan Ramadan akan dilipatkan 10 kali lipat. Itu yang ibadah wajib. Ibadah sunnah akan Allah samakan dengan pahala ibadah wajib. Luar biasa. Jadi kita bersyukur sekali ketemu dengan bulan yang penuh barokah ini, karena luar biasa keadaannya, yaitu Allah lipat gandakan pahala peribadatan kita, sehingga Rasulullah Muhammad SAW sudah mengabarkan kita, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, yang penuh dengan keimanan, wa ihtisaban itu penuh dengan keikhlasan, maksudnya di sini bukan dihitung-hitungan, tapi penuh dengan keikhlasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan memberikan ampunan dosa-dosa yang telah berlalu. Insya Allah kita nanti akan kembali fitri, suci kembali. Ingat, ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dan anak-anakku semua, di akhir kultum ini saya tutup dengan sebuah peringatan juga dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah tidak menghitung jumlah ibadah kita, tapi Allah menghitung keikhlasan dan kesungguhan kita saat beribadah itu. Jadi disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la yadkhulu ahadan minkum dakhalal jannah. Tidak seorang pun, saya ulangi, la yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak seorang pun di antara kalian yang masuk surga itu karena jumlah amal. Tidak. Yaitu karena apa? Karena keikhlasan amal ibadah kita. Ditambahkan informasi dari Rasulullah, bahkan tidak juga bisa menghindarkan kita dari api neraka. Termasuk Rasulullah waktu itu saat membacakan hadis ini, beliau memegang dadanya, wala ana, termasuk aku masuk surga juga tidak karena jumlah ibadahku, tapi masuknya surga kita itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana rahmat itu akan datang kepada kita? Kalau kita beribadah hanya karena lillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para pemirsa, Bapak Ibu, khususnya anak-anakku, malah kita semangat dalam beribadah Ramadan ini, jangan karena iming-iming selain lillah, entah itu hadiah, entah itu karena pujian teman-teman, entah itu karena orang tua, entah itu karena target sekolah, entah itu karena yang lain. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal, ciri kalau kita sudah lillah, yaitu peribadatan kita jaga agar tidak menimbulkan kesombongan, agar maksud kami tidak menimbulkan riya gitu ya, tidak dipamer-pamerkan, oh aku nih sudah khatam sekian, kemudian diumumkan di mana-mana ya. Itu kecuali ada yang nanya, kamu sudah khatam berapa kali? Insya Allah alhamdulillah sudah 2 kali ini, gitu ya. Jadi hati-hati sekali ya. Semoga amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di penghujung nanti kita betul-betul kembali suci karena dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kultum, mohon maaf yang singkat yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.